Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Mas Arya sapa Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat ya, bersama dengan Rumah Sakit Asia edisi siar hari ini di hari Kamis lembar kalender yang ke-8 Agustus 2024. Kebersamaan kita tuntas satu interval ke depan pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ada layanan fasilitas yang kami sediakan seperti biasa tentu di 082339947707 ataupun juga Anda bisa simak ya di radio streaming di Radio Madani.online, kemudian di YouTube-nya. Tentu Anda bisa simak di Radio Madani Official dan Instagram atau Facebooknya di Madani FM Bojonegoro. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Kita akan mengambil tema tentang perawatan diri bagi penderita hipertensi. Nah, untuk itu nanti cenderung interaktif ada di layanan yang kami sediakan. Sudah hadir narasumber kita, ada Mbak Anissa Rahmawati SKP ya. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Anis. Yeah. Waalaikumsalam Bapak, selamat siang juga. Oke. Kita ketemu di Madani FM. Oke, luar biasa Mbak Anis ya. Oke, Mbak Anis ini adalah merupakan PJ pelayanan Bir Ali begitu ya, benar ya. Oke, di Rumah Sakit Aisyah. Mungkin sebelum kita banyak berbicara seputar tentang tema kita terkait hipertensi, kira-kira saya ingin lebih tahu terkait tentang fasilitas di Bir Ali. Kira-kira apa saja ya fasilitas yang tersedia di ruang Bir Ali dan bagaimana cara penggunaannya? Mungkin bisa dijelaskan karena beliau ini adalah PJ di ruang Bir Ali. Oke, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya adalah Nurse Anis, salah satu perawat di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Kebetulan saya berdinas di ruang Bir Ali sebagai PJ itu kalau di awam kepala ruangan. Oh gitu ya. Jadi saya sudah sekitar 6-8 tahun di Bir Ali. Bir Ali terdiri dari 22 TT, 22 tempat tidur yang mana kami memiliki 2 tempat tidur HCU. HCU itu setara perawatan di bawah ICU. Jadi kita memiliki 2 monitor. Kita ada istilahnya komputer buat ngecek kondisi pasien. Jadi kita tidak memakai alat-alat manual Bapak di situ. Kemudian ada 8 tempat tidur dengan kapasitas 2 TT yang pelayanan BPJS-nya bisa menggunakan kelas 1. Ya, jadi kelas 1 itu kami ada 8 TT, satu kamarnya isi 2. Kemudian kami juga ada pelayanan di kelas 2. Per kamarnya berisi 3 tempat tidur Bapak. Kami memiliki 9 kamar rawat inap. Wah, luar biasa ya. Itu tadi sekilas terkait tentang ruang Bir Ali ya. Nah, kita akan mengambil tema perawatan diri bagi penderita hipertensi. Nah, tentu ini adalah sebuah penyakit yang sering dialami oleh masyarakat itu ya. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan hipertensi ini? Oke, sebelumnya mohon izin saya punya sedikit pantun buat para pendengar setia Madani FM. Mohon maaf agak late ini ya. Untuk para pendengar setia Madani FM, sedikit pantun buat para penggemarnya. Makan siang, makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Oh, luar biasa. Oke, baik, luar biasa tadi pantun yang disampaikan oleh Mbak Anis ya. Oke, mungkin kalau begitu saya tak berbalas pantun begitu. Di pagi hari tekanan terasa tinggi, hipertensi datang tanpa disangka. Kurang garam dan olahraga rajin, jaga tekanan darah agar tak terlalu tinggi gitu ya. Oke, baik. Sesuai dengan tema ya. Gitu. Hipertensi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa hipertensi ini? Saya akan meninggalkan sedikit tentang paparan. Jadi memang basic saya adalah perawat. Jadi paparan saya yang akan saya sampaikan pada siang hari ini fokus di keperawatannya. Jadi ini gambaran sedikit tentang hipertensi, di mana kondisi tekanan darah, yang namanya tekanan itu pasti ada push ya, ada suatu dorongan gitu ya pada dinding arteri. Biasanya hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah yang mana tekanan darah itu dengan angka 140/90. Jadi tekanan darah itu ada tekanan darah
sistol dan diastol. Jadi sistol itu tekanan darah yang memompa dari jantung memompa ke seluruh tubuh. Yang biasanya di awal itu ada per berapa, biasanya orang awam tanyain gitu. Kemudian ada tekanan darah diastol. Diastol itu yang bagian bawahnya itu ya. Nah, jadi tekanan darah balik biasanya. Di mana tekanan darah itu ketika muncul angka 140/90 dan dianggap parah, ketika itu angkanya naik sampai 180/120 gitu ya. Seringkali tekanan darah ini tidak menunjukkan gejala yang khas. Nah, itu yang biasanya orang-orang awam menyepelekan. Iya, benar. Misalnya, oh saya nggak ada pusing, saya nggak ada neratap, oke, ya. Tapi dengan seiring waktu, jika tidak diobati, dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan yang paling utama adalah stroke. Nah, ini yang banyak di masyarakat. Pola makan sehat dengan sedikit garam, rutin olahraga dan konsumsi obat dapat membantu menurunkan tekanan darah. Hipertensi itu istilah medis sebetulnya ya, di mana kondisi tadi tekanan darah pada arteri meningkat melebihi batas normal. Tekanan darah terbagi menjadi dua. Tadi yang saya sebutkan ada sistolik dan diastolik. Ya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya hipertensi? Banyak mitos awam di luaran yang menyebutkan itu adalah faktor keturunan. Oh gitu, iya benar. Oke, bisa jadi itu faktor keturunan yang disebabkan karena gaya hidup. Jadi dari mbah-mbah ibunya atau dari pihak keluarga yang biasa menyajikan makanan atau suka jajannya yang berlemak, kolesterol. Nah, jadi sebetulnya itu bukan faktor keturunan, hanya kita mengikuti gaya hidup dari apa yang kita lihat di lingkungan keluarga. Kemudian usia. Usia di atas 50 tahun sangat berisiko menimbulkan hipertensi. Di mana pada wanita dan pria tentu saja ada perbedaan. Karena pada wanita di usia 50 tahun yang tanda kutip sudah menuju ke arah menopause, itu kondisi hormon estrogen yang biasanya muncul pada usia sebelum 50 itu berfungsi sekali untuk menghasilkan hormon LDL atau hormon kolesterol baik. Jadi di tubuh itu kolesterol itu ada dua ya, lemak jahat dan lemak baik. HDL itu lemak baik yang mana dihasilkan pada wanita-wanita yang sebelum menuju menopause. Jadi kalau sudah menuju menopause, estrogennya menurun, yang mana penghasil lemak bagusnya, lemak baiknya menurun, lah sudah pasti menuju ke arah sana semakin tinggi. Kemudian pengkonsumsi garam. Jadi banyak masyarakat awam yang sudah terkena hipertensi itu Bapak ya, biasanya akan langsung mindsetnya stop, jangan pakai garam sama sekali lah. Itu yang jadinya pasien-pasien itu rata-rata dibawa ke rumah sakit, akhirnya tekanan darahnya bisa stabil, tapi yang namanya kalium, natrium itu semua turun. Sedangkan kalium dan natrium itu fungsinya adalah sebagai listrik. Jadi seperti kita ketahui bahwa kalau voltase listrik di rumah kita turun, nah mau tidak mau pencahayaannya tetap nyala, tapi redup. Nah, seperti jadi itu, tidak semua garam terus dijadikan vonis untuk terjadi hipertensi gitu ya? Good job, betul sekali. Jadi tetap pakai garam, cuma kapasitasnya dikurangi. Ya. Oke. Terus ada masyarakat dengan obesitas, kegemukan. Nah, itu sangat berisiko sekali. Kenapa? Yang pasti adalah lemaknya di dalam tubuhnya juga pasti meningkat, gitu ya. Merokok. Nah, ini stop asap rokok. Jadi baik perokok aktif, perokok pasif, sama-sama berbahaya. Kemudian yang tidak kalah mewabah di masyarakat Bapak adalah stres. Nah, stres itu bukan hanya non-sewu kalau kita tahunya masyarakat awam, yang di jalan itu orang stres itu. Bukan ya, stres itu tidak hanya seperti itu. Jadi stres itu manajemen coping permasalahan. Jadi kapan kita bisa menghadapi suatu permasalahan, kapan kita bisa mencari solusi yang terbaik ketika ada permasalahan, itu juga dinamakan manajemen stres. Jadi itu salah satunya
penyebab dari hipertensi. Ya. Oke, baik. Kita sudah tahu apa hipertensi, kemudian penyebabnya. Kira-kira apa saja ya faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan ya seseorang terkena hipertensi itu apa kira-kira? Dari tadi Bapak yang saya sebutkan, dari makanan, dari gaya hidup, kurangnya olahraga, kemudian faktor keturunan dalam artian itu ya, yang mana kita melihat dari leluhur kita atau lingkungan sekitar kita. Gaya makanannya, pola makanannya, terus kurang olahraga, lingkungan yang kurang bagus dalam artian banyak rokok, polusi. Nah, itu sangat sekali. Oh gitu ya. Lalu kira-kira bagaimana ya cara mengukur tekanan darah dan apa arti dari angka-angka yang dihasilkan dari pengukuran tekanan darah ini ya? Siap, jadi biasanya non sewu kalau kita pergi ke pasar itu masih ada nih beberapa yang tensi sama timbangan, itu ya yang biasanya berapa di sekitar 5.000-an ya, ada 5.000, 10.000. Nah, jadi memang pengukuran tekanan darah itu tidak bisa digunakan tanpa alat. Sekarang tren terbaru di HP itu banyak sekali, kita cuma tekan dengan sidik jari aja, itu sudah muncul. Maaf, sampai detik ini saya tidak tahu penelitian resminya seperti apa, tapi yang jelas harus menggunakan alat yang namanya tensimeter. Jadi tensi itu ada beberapa macam Bapak. Ada yang pakai air raksa, tapi sekarang sudah silent, sudah tidak kita pergunakan di rumah sakit karena raksanya sendiri sangat berbahaya untuk mencemari lingkungan. Ada tensi clock, namanya tensi clock, bentuknya alat ukurnya seperti jam dinding, bulat. Kenapa kita sebutnya tensi clock? Karena bentuknya bulat seperti jam dinding. Kemudian ada yang paling fenomenal untuk masyarakat awam adalah tensi elektrik. Jadi kita cukup beli baterainya aja, yang tentunya pakai alatnya. Kita tinggal tekan aja tanpa harus belajar ini itu akan langsung muncul alat di layarnya pasti akan langsung muncul. Ya, saya akan sebutkan di mana ada 6 kriteria untuk menentukan ini sudah masuk hipertensi, ini masih aman, standar. Ya, jadi yang pertama yaitu optimal dari sistoliknya tadi kurang dari 120 dan diastoliknya kurang dari 80. Kemudian normal, angka normal itu sistoliknya 120 sampai 129. Kemudian diastoliknya, tekanan baliknya 80 sampai 84. Mungkin bisa dicatat ya para pendengar radio Madani FM. Kemudian menuju ke high normal, jadi hipertensi tahap awal, ini sudah tanda kutip sudah harus waspada. Itu tekanan diastolik di angka 130 sampai 139. Kemudian diastoliknya ada di angka 85 sampai 89. Nah, yang keempat ini masuk ke hipertensi tahap 1, di mana tekanan sistoliknya 140 sampai 159 atau diastoliknya 90 sampai 99. Nah, ini sudah warning Bapak, harus mau tidak mau harus menuju ke fasilitas layanan kesehatan. Nah, sekarang kan di mana aja ada nggih, apalagi kita bisa menggunakan BPJS sudah lancar semuanya nggih. Kemudian hipertensi tahap 2 di mana angka sistoliknya sudah menuju ke angka 160 sampai 179. Kemudian diastoliknya sudah sampai di angka 100 sampai 109. Nah, kemudian yang terakhir ini yang sudah harusnya sudah kibarkan bendera putih. Di mana angka sistoliknya sudah mencapai angka 180, kemudian diastoliknya sudah menyampai di angka 110. Nah, ini mau tidak mau harus segera ke fasilitas kesehatan, bed rest total, dalam arti bed rest total, hindari semua masalah stres, hindari semua aktivitas fisik yang berlebih, fokus untuk pengobatan. Iya, oke, baik. Kira-kira lo apa ya? Gejala mungkin yang perlu diketahui, kira-kira apa saja gejala yang mungkin bisa dirasakan oleh seseorang yang menderita hipertensi, itu gejalanya seperti apa gitu ya, sehingga orang akan tahu saya ini
yang tadi merasa tidak ada apa-apa gitu Iya. Iya. Kan biasanya gini, masa Mbak beberapa pasien itu kalau kita tensi gini, saya tidak pernah punya hipertensi keturunan dari bapak dan orang tua lainnya juga tidak ada, dan saya baik-baik saja. Tapi setelah kita ulangi dari 1/4 jam, kemudian naik 30 menit, kemudian 1 jam, kemudian kita tensi dan tetap stabil di angka hipertensi baik 1 maupun 2 atau 3, pasien-pasien itu mengatakan oke, fine, saya tidak ada keluhan apapun. Nah, itu yang justru yang patut waspada, Pak. Sebetulnya kalaupun kita merasa, itu tetap ada kok yang namanya perasaan ratap. Kadang-kadang kok itu ya jantung saya berdebar lebih cepat daripada yang biasanya ya, itu pasti ada. Cuma kadang beberapa itu merasa itu baik-baik saja, bahwa itu kondisi yang normal. Mungkin saya habis naik tangga, atau saya hari ini habis dapat transferan, nah bisa jadi. Kemudian sakit kepala, pusing, terutama di area belakang kepala. Nah, itu yang sering tuh biasanya. Tapi kadang masyarakat awam itu mengira, oh mungkin saya salah posisi tidur, atau bantal saya tadi malam yang terlalu tinggi. Nah, bisa jadi itu satu alasan, tapi tetap warningnya harus tetap ada ya. Kemudian vertigo ini, vertigo itu beliur Bapak. Benar, jadi ya. seperti belum sarapan rasanya. Nah, kepala berputar-putar, badan terasa lemas. Kemudian ada lagi tinnitus. Tinnitus itu telinga berdengung, tanpa kita sadari. Kadang ada apa ya, seperti kita habis naik di ketinggian gunung. Jadi kalau kita naik ke daerah Tuban, ke Gerabakan yang puncak itu pasti kadang telinga terasa berdengung, tinnitus itu namanya. Nah, itu salah satunya, itu tanda dan gejala dari hipertensi. Tapi kalau ketinggian, kalau kita habis naik, oke lah, memang itu adalah faktor alasannya ya Pak. Tapi kalau kita standby duduk aja, atau habis aktivitas fisik yang lainnya, tiba-tiba suara kita kita merasa telinga kanan atau kiri kita berdengung, nah sudah salah satu waspada. Satu lagi Bapak, penglihatan kabur. Itu karena tekanan di area mata, di area retina mata tinggi. Bisa jadi itu tekanannya sudah masuk ke hipertensi 1, 2, atau bahkan 3. Jadi memang beberapa pasien-pasien itu juga mengeluhkan, kok tiba-tiba pandangan saya kabur ya Mbak, apa memang saya perlu ganti kacamata? Nah, seperti itu biasanya. Padahal dia memang harus dilakukan pengecekan. Ya. Terus ampek itu sesak napas yang akut. Jadi hampir mirip-mirip tadi teratap sekaligus sesak napas akut. Jadi seperti tercekat, nafasnya tercekat. Nah, gitu. Ya memang karena tingginya dorongan tekanan darah itu, jadi salah satunya berefek pada seperti itu. Oke, baik Ibu, ini sebelum kita break ada pertanyaan Bu, yang mungkin bisa kita jawab ini dari pendengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri di Balen ingin bertanya ya. Pertanyaannya ada 2. Ini yang pertama adalah bagaimana pengobatan biasanya dilakukan untuk mengelola hipertensi. Untuk pengobatannya itu untuk mengelola hipertensi ini seperti apa ya? Harus ke rumah sakit atau cukup misalnya beli obat-obat yang ada di jual bebas di toko-toko obat, atau bagaimana gitu ya? Oke. Terima kasih responnya Mas Andri dari Balen. Jadi untuk pengobatan, yang namanya pengobatan itu terapi tetap harus menghadap ke yang punya ilmu. Nah, jadi jangan menghadap ke mbah atau atau di Sumba Dukun hari. Bisa jadi Pak, sekarang bukan mbah-mbah sekarang. Gitu, ya? Yang lagi tren adalah Mbah Google. Oh, Mbah Google. Kita searching di sana. Oh gitu. Iya. Kalau kita sudah tahu, kita sudah pernah mengontrol tensi kita, langsung ada bisa ke puskesmas, ke fasilitas kesehatan, atau monggo langsung 24 jam ke rumah sakit Aisyah, kami ready di UGD-nya. Gitu nanti ya. Kalau di Berali bertemu Bu Anis itu ya. Siap. Tapi diusahakan lewat jalan aja ya, jangan sampai rawat inap ya. Jadi beberapa metode pengobatannya itu memang bermacam-macam Bapak ya. Sama-sama fungsi obat itu untuk menurunkan tekanan darah, tapi maksudnya ada yang berfungsi sebagai pelebar pembuluh darah, ada yang berfungsi mempersempit pembuluh darah, jadi begitu agar alirannya itu yang memang
seperti pipa air itu, kalau pipanya kecil, tekanannya besar, mau tidak mau kan pasti akan terjadi dorongan yang kuat. Jadi fungsinya beberapa obat itu ada yang untuk melebarkan pipanya itu. Jadi kalau pipanya lebar kan mau tidak mau tekanannya yang tinggi kan terpecah ya, bisa berkurang. Jadi pengobatannya tuh satu pasien dengan satu pasien lainnya itu tidak sama. Jadi mbak saya dulu pakai obat ini tensinya turun jangan salah. Ya, jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan dulu. Cocok enggak saya dengan obatnya si mbah ini? Kalau enggak cocok, bisa fatal untuk diri sendiri. Oke, baik. Itu tadi untuk Mbak Andri yang ada di Balen ya. Oke, jadi tidak sebaiknya dibawa ke ahlinya begitu, tidak kepada si ke mbah-mbah tadi, Mbah Google atau mbah yang lainnya gitu. Oke, yang kedua, kira-kira apa jenis obat-obatan yang sering diresepkan itu, terus apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah atau mengontrol hipertensi. Jadi ada dua pertanyaan nih terkait dengan obat yang sering diresepkan. Kira-kira yang kedua, apa langkah yang dapat diambil untuk mencegah atau mengontrol hipertensi ini, kira-kira apa ya? Terima kasih pertanyaannya Mas pada saya ini. Berarti ini ya Pak ya, para pendengar setia Madani FM tidak jadi istirahat ya, ini ya, fokus ya untuk kesehatannya ya. Terima kasih juga. Jadi obat-obatan apa saja sekali lagi dari yang awal saya sampaikan bahwa memang saya kan perawat, jadi saya fokus di keperawatannya. Jadi di sini saya tidak akan menyampaikan obat apapun karena jenis obat itu akan diberikan pada pasien atau penderita hipertensi sesuai dengan hasil pemeriksaan. Jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan dulu. Kalau rekam jantung memang kalau pakai alat tensi itu memang belum menunjukkan sesuatu yang akurat, biasanya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan elektrokardiografi. Jadi tetap harus menggunakan alat EKG. Kalau yang tensi aja masih dalam tanda kutip ya, dilanjutkan dengan jadi ada dua pemeriksaan auskultasinya menggunakan alat tensi dan juga alat EKG namanya, elektrokardiografi. Jadi sekali lagi tidak semua pasien dengan hipertensi menggunakan obat yang sama. Jadi tetap harus ada pemeriksaannya. Ya, bisa jadi kemarin si A juga diobati ini, kemarin si B kok juga sama ini, bisa jadi pada saat itu kasusnya sama. Atau boleh begini Bu, misalnya seseorang itu berobat ke dokter ya ketika hipertensi, dikasih obat ini, terus 2 bulan atau 3 bulan berikutnya sakit sama, terus ambil obat resep itu dicocokkan dengan yang di apotek gitu, boleh nggak? Biasanya kan gitu. Tanda kutipnya bahwa kerenjengnya ya. Gitu. Asal tulisannya masih bisa kebaca aja. Saran tetap harus paling enggak 6 bulan sekali lah, 3 atau 6 bulan sekali kita harus pantau kesehatan kita di tempat fasilitas kesehatan. Jadi memang obat hipertensi itu tidak bisa digunakan untuk 1-2 kali. Jadi memang penggunaannya rata-rata jangka panjang, dalam artian yang memang dia sudah hipertensinya sudah masuk ke tahap 2, tahap 3, obat itu tidak bisa putus kontrak itu aja. Tapi yang dipastikan adalah obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu sudah dipastikan aman untuk ginjal. Jadi memang penggunaannya jangka panjang. Jadi kok saya selalu dikasih obat ini terus gitu. Karena memang penggunaannya seperti itu. Jadi tidak bisa putus kontrak 1-2 hari atau sudah aman, tensi saya sudah garis normal, saya nggak mau minum lagi ya. Nggak mau minum atau tetap dilanjut, itu tetap harus kontrol. Jadi nggak bisa harus nggak mau, aku sudah normal. Takut-takutnya suatu saat naik lagi. Oke, baik. Jadi memang tidak dibenarkan kalau mungkin Anda pernah menderita penyakit hipertensi, dikasih obat atau resep oleh dokter pada saat itu obatnya itu ya, terus nanti 2-3 bulan berikutnya sakit, terus tanpa ke dokter langsung bawa contoh obatnya itu, karena kebetulan dulu minum obat ini dari resep dokter sembuh gitu ya. Oke, baik, ternyata itu memang berbeda ya, bisa jadi permasalahannya
hipertensinya berbeda dengan yang dialami sekarang gitu ya. Atau mungkin yang sekarang itu merasa pusing tapi pusing karena mikir utang. Atau tidak bisa bayar utang sudah injury time ya. Oh gitu. Kita akan break dulu, jangan kemana-mana, tapi di 102.5 Madani FM Solution Radio. Insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Telkomar 48 di program siaran Bincang-Bincang Sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah ya, dimana kita masih banyak berbicara terkait tentang hipertensi. Silakan Anda kami undang interaktif di 082339447707 atau di radio streaming radiomadani.online. Di YouTube-nya Anda bisa simak langsung ini di Radio Madani Official dan Instagram atau Facebook-nya di Madani FM Bojonegoro. Itu ya layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Ada Mbak Andis ini siap untuk menemani Anda, dan ini adalah PJ pelayanan di ruang Bir Ali. Oke, mungkin Anda juga pernah menjadi salah satu pasien di Bir Ali, mungkin bisa ketemu pengunjung. Jangan makan aja ya Pak. Oh gitu ya. Oke, baik, ini ada penanya kita dari Bu Rini. Kembali Bu Rini aktif namanya, selalu ikutan gabung di program siar Bincang-Bincang Sehat. Assalamualaikum Bu Komang. Waalaikumsalam ya. Mau bertanya, wah kalau bertanya sama saya tidak bisa jawab saya. Saya setia di samping jadi. Oh gitu. Ya, nanti yang jawab adalah Mbak Anis ya. Oke. Yang pertanyaan begini ya, apa jenis tes atau pemeriksaan medis yang biasanya dilakukan untuk memantau kondisi hipertensi? Oke. Kira-kira tes apa ya yang bisa dilakukan? Selamat siang Bu Rini, terima kasih responnya pada siang hari ini. Jadi tesnya itu satu, yang pertama tetap harus cek tensi darah menggunakan alat tensi ini ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan elektrokardiografi menggunakan alat rekam jantung. Jadi itu alat yang dipasang di area dada, menyadap dari getaran atau listriknya jantung. Kemudian kalau untuk cek radiologi, cek rongsennya bisa menggunakan pemeriksaan radiologi torak. Jadi melihat kebesaran jantung kita seberapa, bengkak atau masih di tempat aman, atau bisa jadi posisi jantung kita yang sedikit tidak pada tempatnya. Bisa, itu bermacam-macam Bapak ya. Tapi yang jelas dari situ kita akan melihat, oh jantungnya seberapa besar sih, oh pembengkakannya seberapa persen sih, itu dari pemeriksaan radiologi atau rongsen ya. Kemudian pemeriksaan menggunakan darah Bapak, atau yang kita lakukan di ruang laboratorium. Jadi itu pemeriksaan itu fokus di faal lemak. Jadi ada pemeriksaan faal lemak itu kita cek di kolesterol. Kolesterolnya nanti dicek seberapa. Kemudian ada tadi pemeriksaan LDL, HDL, kemudian trigliserida. Nah itu yang mana pemeriksaan-pemeriksaan itu ya tetap menuju ke fasilitas kesehatan. Bisa jadi sekarang puskesmas juga ada kok fasilitas seperti itu. Jadi itu penunjang untuk ibaratnya fakta bahwa kita sudah diangkat diagnosa dengan hipertensi, tensi kita sudah naik dengan 140 atau 90 dengan sistoliknya nih. Kemudian nggak percaya sih kok, saya merasa baik-baik saja, saya juga rajin olahraga lah. Bisa dilanjutkan dengan tadi Bapak dicek rongsennya, kemudian dicek pengambilan sampel darah, bisa juga dengan elektrokardiografi. Oke, baik. Oke, selanjutnya ini untuk pertanyaan yang kedua dari Bu Rini, bagaimana ya pengobatan hipertensi biasanya dilakukan? Cara pengobatannya seperti apa? Mungkin tadi juga sempat sudah disinggung. Kira-kira apa jenis obat-obat yang sering diresepkan? Sekali lagi nyolek di obatnya ya Pak. Kayaknya ini siang-siang panas ke fasilitas kesehatan, tanya aja lah pakai WA gitu ya. Di rumah bisa ketik. Sekali lagi saya tidak akan menyebutkan apapun macam obat yang di sini dipertanyakan. Jadi memang tetap harus ke fasilitas kesehatan, harus ada resep dokter. Obat-obatan itu memang diberikan dokter sesuai dengan hasil pemeriksaan. Jadi sekali lagi yang punya kulit
kulit obat yang masih ada bacaannya, kemudian dibawa ke apotek, saran tetap harus sekali-kali untuk ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pengecekan dari beberapa pengecekan tadi Bapak, dari yang laborat, dari yang foto ronsen, dari yang penggunaan alat elektrokardiografi. Jadi harus tidak monoton pakai obat-obat itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini yang sudah kita gabung. Mungkin yang lain masih kami nantikan di layanan yang kami sediakan. Nah, berikut ini juga saya terima ada Pak Sudarso ya. Pak Sudarso menyampaikan 3 pertanyaan. Ini pertanyaannya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Komang dan Ibu. Ya, waalaikumsalam ya. Oke. Pertanyaan yang pertama begini, bagaimana cara terapi mandiri ya untuk menurunkan hipertensi? Kira-kira apakah ada cara terapinya gitu ya? Nah, gitu ya Pak ya. Hipertensi. Oke. Jadi kalau kita selain pakai obat, kita juga punya kok terapi mandiri yang juga nggak kalah bersaing dengan obat itu. Jadi intinya adalah kita pakai cerdik. Kita pakai moto cerdik untuk siang ini. 1, cek kesehatan secara berkala. Kemudian E-nya, enyahkan asap rokok. Jadi si para ahli hisab yang di luar sana masih belum tobat ahli hisabnya. Jadi dikurangilah, paling tidak dikurangi ya. Kalau tapi bisa, biasanya biasanya candanya ya, kalau mau hari raya ada yang hisab. Oh gitu ya Pak ya. Ada yang lihat, ada yang hisab. Oke. Lanjut, kemudian R-nya, rajin aktivitas fisik Bapak. Jadi sekarang lagi tren ya yang jalan atau lari-lari pagi di stadion. Nah, kita pakai fasilitas kesehatan yang murah meriah, hanya bermodalkan niat untuk mencari keringat. Nah, itu sudah salah satu dari moto cerdik kita untuk menghambat atau menghindari dari hipertensi. Kemudian diet seimbang yang tadi saya sebutkan, salah satunya adalah bukan menyetop garam tapi mengurangi jumlahnya ya. Selain dari garam, goreng-gorengan, minyak-minyak jelantah itu dihindari yang ada di rumah. Kemudian makanan yang diingat bolak-balik atau dipanaskan berkali-kali. Nah, itu biasanya kalau musim-musim berkatan itu banyak itu Bapak, berkatnya tumpuk-tumpuk terus panaskan berkali-kali lah, itu ya sebaiknya dibagikan ke tetangga lainnya aja lah. Kemudian istirahat cukup. Nah, istirahat cukup itu juga nggak kalah penting. Paling enggak kita punya waktu 6 jam istirahat dalam 24 jam kita beraktivitas. Jadi dimulai dari tidur tidak terlalu malam, kemudian bangunnya juga tidak terlalu kesiangan. Intinya benar-benar mengistirahatkan tubuh kita. Yang terakhir adalah kelola stres. Jadi santai. Kehidupan kita dibuat santai. Gitu Bapak. Oke, baik. Terima kasih tadi Pak Sudarso. Pertanyaan yang pertama sudah dijawab tadi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengatur pola makan yang baik untuk menurunkan hipertensi ya? Cara mengolah pola makan yang baik itu seperti apa ya, supaya bisa menurunkan hipertensi? Oke, pola makan nih Bapak ya. Pola makan itu jadi intinya apa yang ada di piring yang kita makan itu dengan lauk yang seimbang. Jadi jumlah porsi makanan kita, nasinya karbo, dan juga sayurannya, protein, hewani, nabati itu berimbang. Dan sekali lagi tadi yang saya sebutkan adalah jangan menyetop garam, kurangi lemak. Lemak itu yang bersifat goreng-gorengan, ya itu dikurangi. Intinya kita makan 3 kali dalam sehari dengan diimbangi dengan aktivitas fisik yang seimbang, itu sudah cukup. Jadi jangan takut aku makan banyak. Oke, kalau cuma duduknya juga banyak ya. Sama aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudarso. Untuk pertanyaan ketiga ini masih dari penanya yang sama Pak Sudarso. Makanan apa yang perlu dikonsumsi dan makanan apa yang perlu dihindari ya? Yang diperbolehkan dikonsumsi untuk penderita hipertensi itu apa? Kemudian yang perlu dihindari apa ya, yang boleh dikonsumsi? Sudah colek-colek yang di depan tadi, pertanyaan sudah ada jawabannya. Jadi
apa aja yang diperbolehkan dan apa aja yang dihindari. Sekali lagi yang dihindari tetap yang tadi saya sebutkan adalah goreng-gorengan, rasa manis yang rasa asin, garam yang berlebihan, kemudian lemak itu seperti jeroan. Nah itu Bapak, itu juga harus dihindari. Kalaupun pengen mengkonsumsi paling tidak 1 minggu sekali lah, tombol pengen istilahnya. Tombol pengen. Kemudian makanan yang disarankan atau yang dianjurkan itu ya tetap seperti 4 sehat 5 sempurna, sama aja sebetulnya. Asal kita tetap seimbang dengan pola aktivitas kita dan pola istirahat kita. Jadi kalau di luaran sana banyak info, kita makan atau jus apel dan seledri misalnya, monggo mau jus apapun, yang penting itu buah yang alami, buah yang fresh. Semua buah hasil ciptaan Allah itu sehat. Jadi mau pengen apapun itu, yang penting porsinya tidak berlebih. Yang berlebih-lebihan itu tetap semua tidak bagus. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Sudarso. Tadi 3 pertanyaan sudah dijawab Bu ya, dengan sempurna tadi untuk dijawab. Nah berikut ini saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Rosi di Balen. Nah ini juga aktif mengikuti program siar dialog yang ada di Madani. Nah pertanyaan begini, apakah ada peran penting dari perubahan gaya hidup dalam mengelola hipertensi? Ya, kira-kira dengan gaya hidup ini bisa mengelola hipertensi begitu? Betul sekali, seperti yang di awal tadi saya sebutkan bahwa gaya hidup, misalnya kita sering begadang malam, sekarang lagi tren tuh Pak, warung-warung warkop ya kita itu. Kok anak-anak muda sudah terkena hipertensi? Bisa jadi karena pola aktivitas, pola gaya hidupnya yang begadang sampai malam, sampai dini hari, kemudian waktu tidurnya kurang, makan yang dikonsumsi saat ada di warkop tadi juga tidak seimbang dengan kadar nutrisi dan kesehatan yang bagus. Nah itu sangat berpengaruh. Jadi gaya hidup itu sangat mempengaruhi. Saya tidak punya keturunan, saya masih olahraga dalam tanda kutip, tapi kok ya saya masih kena hipertensi. Bisa jadi gaya hidup di minggu-minggu sebelumnya yang kurang bagus. Oke, yang juga tidak boleh gaya hidup banyak hutang. Oh iya, itu nanti di pengelolaan stresnya. Iya, luar biasa. Oke, baik. Yang kedua ini, bagaimana cara mendukung seseorang yang menderita hipertensi dalam mematuhi rencana pengobatan mereka, gitu ya, untuk mendukung. Misalnya ada suami istri, si bapak, bapaknya itu lagi hipertensi, nah itu untuk memberikan dukungan supaya tidak patah semangat gitu. Oh gitu ya. Kira-kira seberapa ini? Ya? Gitu ya. Biasanya si bapak kok tandanya marah-marah terus. Ini perlu dicek ini tensinya ya. bisa jadi itu di kehidupan rumah tangga. Jadi intinya kalau kita sama-sama di satu lingkungan keluarga, kita bisa jadi support system. Jadi kita bisa menjadi lingkungan yang mensupport gaya hidup, gaya hidup maupun olahraga maupun konsumsi makanan yang bagus. Jadi kalau memang kita di rumah sudah ada penderita hipertensi, kita wajib waspada. Paling enggak sudahlah makanan-makanan di luar itu kita kurangi lah. Kita banyak masak di rumah atau menyiapkan makanan dengan menu-menu ala rumahan yang bisa jadi lebih hemat dan yang pasti lebih sehat. Nah gitu. Terus kalau keluarga sudah terdiagnosa hipertensi dan beliaunya sudah mengkonsumsi obat rutin dari dokter, support dari keluarga yang perlu diingat adalah mengingatkan terus. Kalau perlu kita setiap habis makan obat itu kita siapkan di dekat minuman atau piringnya si penderita. Jadi biar habis makan apa yang saya lanjutkan. Nah seperti itu. Jadi misalnya kalau obatnya masih sisa tinggal 3 atau tinggal 4, nah Bapak, Ibu ini tinggal 4 loh, ayo waktunya kita kontrol lagi, kita ngapeli dokternya. Oke, baik. Terima kasih. Tadi masih ada pertanyaan ketiga ini dari Mbak Rosi tadi. Super sekali yang ini. Kira-kira apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko komplikasi
yang terkait dengan hipertensi seperti serangan jantung atau stroke ya. Bagaimana ini ya? Risiko komplikasinya sangat besar ya kalau apalagi tidak diobati, kemudian gaya hidupnya masih seperti itu terus, pola makannya juga tidak berubah. Komplikasinya apa saja? Yang pasti paling utama itu di stroke. Jadi kita untuk mengantisipasi biar tidak semakin memperparah, ya segera si cerdik tadi dimainkan. Ya, moto kita cerdik tadi dimainkan, cek kesehatan, jauhkan asap rokok, rajin beraktivitas, olahraga, paling tidak kita jalan lah. Sekarang sudah banyak aplikasi yang menentukan berapa langkah kita hari ini. Nah, itu banyak sekali, kita bisa download sambil kita tahu, oh sehari ini kita sudah berapa langkah, kaki kita sudah melangkahi. Kemudian diseimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Jadi tetap kita harus cek kesehatan di fasilitas kesehatan Bapak, karena hipertensi yang tidak terkontrol atau hipertensi yang tidak terkendali, kemudian dengan makanan tadi risiko stroke-nya 85% akan lebih tinggi. Dan menuju kondisi yang lebih buruk tanpa kita sadari dengan tidak ada gejala. Rata-rata seperti itu. Oke, baik, terima kasih tadi Mbak Rosi. 3 pertanyaan sudah dijawab dengan sempurna tadi oleh narasumber kita dari Rumah Sakit Aisyah. Nah, ini ada juga yang dari YouTube menyampaikan dari Zaza Irma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau sering hipertensi tapi ketika periksa tekanan malah normal, apakah tetap bisa kelihatan seiring mengalami hipertensi? Apakah tetap kelihatan sering mengalami hipertensi ya? Ini bagaimana? Kalau jadi beberapa memang gitu terdiagnosa hipertensi atau hipertensi tahap awal, kemudian cek lagi, oh saya sudah aman, sudah 120, berarti saya tidak usah mengkonsumsi obat. Warning, kita harus ingat tadi, kita wajib cek lagi di kolesterol kita, sudah aman kan kolesterol kita, lemak jahat dan lemak baik kita sudah mana yang lebih banyak, apakah HDL kita lebih tinggi daripada LDL kita. Kemudian bisa jadi kita melanjutkan dengan pemeriksaan elektrokardiografi. Jadi jangan merasa oke, aku sudah aman, I'm fine ini dengan rata-rata tekanan darah kita yang 120, tetap kita harus pantau, dicek kesehatan. Bisa jadi keamanan itu terjadi karena si cerdik sudah berjalan Bapak. Nah, si cerdik sudah berjalan, olahraganya sudah bagus, konsumsi nutrisinya juga sudah bagus, sehingga tekanan darah terkontrol. Bisa jadi itu apa terjadi ya, tapi ingat semua bisa saja sewaktu-waktu ya. Setiap ada tadi tanda dan gejala yang sudah saya sampaikan, segera saja, karena kita sudah ibaratnya kita sudah ada bibitnya gitu ya, kita sudah ada nyala api yang sewaktu-waktu bisa semakin membesarnya. Untuk menekan itu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadi komplikasi di luar sana, sebaiknya tetap dilakukan pengecekan berkala itu ya. Oke, baik, terima kasih tadi untuk penanya yang ada di YouTube tadi sudah ikutan gabung. Nah, berikut ini saya terima kembali dari Rahmawati ya di Pengantin Balen. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan batas tekanan darah normal prehipertensi, hipertensi tahap 1 dan hipertensi tahap 2? Ya, oke, baik. Ini Bu Rahmawati kita gabung ya, silakan. Terima kasih Bu Rahmawati. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kapan disebut apa Bapak? Hipertensi tahap normal. Apa yang dimaksud dengan batas tekanan darah normal, prehipertensi, hipertensi tahap 1 dan hipertensi tahap 2 ya. Jadi saya sampaikan ulang, jadi tahap normal kapan disebut hipertensi atau tekanan darah normal itu ketika sistolik seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Sistolik adalah tekanan darah ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi itu posnya
dari darah ke jantung itu ada di angka 120 sampai 129. Kemudian diastoliknya itu ada di angka 80 sampai 84. Nah, kemudian hipertensi tahap awal ya, itu ada di angka sistoliknya 130 sampai 139. Kemudian diastoliknya ada di angka 85 sampai 89. Nah, ini yang masuk hipertensi tahap 1 Ibu, bahwa tensi sistoliknya sudah mencapai angka 140 sampai 159. Kemudian diastoliknya di angka 90 sampai 99. Waspada kedua masuk ke hipertensi tahap 2, di mana angka sistoliknya ada di 160 sampai 179. Kemudian diastoliknya di angka 100 sampai 109. Nah, itu sudah warning. Yang angkat bendera putih sekali lagi ada di hipertensi tahap 3, di mana angka sistoliknya sudah di atas angka 180. Jadi sekali lagi sudah di atas angka 180. Kemudian diastoliknya ada di atas angka 110. Nah, ini sudah wajib angkat bendera putih untuk segera istirahat dan pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas lengkap. Salah satunya alat-alat elektrokardiografi dan juga rongsen, pemeriksaan rongsen, kemudian pemeriksaan cek laboratorium. Oke, baik, luar biasa. Tadi pertanyaan dari Bu Rahmawati sudah dijawab ya, ada prehipertensi, hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2 gitu ya. Ternyata ada tahapan-tahapan. Betul, Bapak. Ada tahap-tahapannya, di mana tahapan-tahapan itu semua memiliki gejala yang berbeda. Bisa jadi ya, yang saya maksud adalah gejala-gejala yang pasien yang saya tangani di rumah sakit ya. Dan ketika sudah masuk ke tahap 3 itu yang memang benar-benar harus bed rest, dalam artian harus segera istirahat total, hindari semua permasalahan lingkungan yang stres, dan juga sebetulnya aktivitas fisik di sini hanya diperbolehkan ketika yang wajib-wajib aja ya. Jadi kalau sholat monggo tetap beraktivitas. Kalau perlu pun sholat kita hanya dengan duduk. Takutnya ada serangan vertigo yang nanti, nah itu dampaknya menuju ke stroke. Sangat tinggi. Pecahnya pembuluh darah otak itu yang sangat tinggi. Jadi ketika tensi sudah di atas angka 180, sangat beresiko terjadinya stroke dengan pecah pembuluh darah. Itu yang waspada. Apalagi sekarang ini banyak ya, tidak hanya orang-orang tua yang stroke, anak-anak muda juga sering ini ya. Kita temukan. 2004 saya masuk di rumah sakit Aisyah itu ketika menjumpai pasien dengan diagnosa hipertensi atau stroke, hipertensi yang terus berdampak ke stroke, komplikasinya itu rata-rata usianya 60 sampai 75. Tapi akhir-akhir ini bahkan usia 24 tahun, 30 itu banyak sekali. Usia 40, 45 itu yang sudah terjadi stroke dengan perdarahan akibat tensi tinggi yang tidak terkendali, itu sudah banyak sekali. Ya, mungkin kalau boleh tahu kira-kira apa ya penyebabnya anak-anak muda sudah mengalami stroke ini? Apa karena memang gaya hidup tadi? Betul. Atau mungkin apa ini faktor risiko? Ya, selain gaya hidup ya seperti tadi, makanan-makanan yang kurang sehat yang dikonsumsi, kemudian siap saji itu ya? Siap saji, kaleng. Kemudian kaleng. Atau minuman-minuman sekarang ini banyak. Betul sekali. Cuman mohon maaf saya tidak di sini tidak membawa referensi tentang hasil penelitian. Jadi memang akibat anak-anak muda atau di usia-usia yang jauh dari perkiraan di awal 60-70 sekarang sudah menjadi 24 bahkan 40 sampai 45 sudah terjadi stroke dengan perdarahan otak. Itu salah satunya adalah yang paling banyak adalah stres. Stres, permasalahan. Oke, baik, terima kasih. Tapi sayang waktunya sudah sangat terbatas. Tidak terasa 1 jam sudah kita lalui. Dan pendengar pecinta Madani, baru saja kita ikuti bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah, ada Bu Anis ya. Tadi kita telah menjelajah topik yang sangat penting, yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kita telah membahas berbagai faktor risiko, gejala-gejala yang perlu diwaspadai, kemudian serta langkah-langkah pencegahan dan pengolahannya. Nah, semoga informasi yang telah kita dapatkan tadi
bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan jantung dan cara mengelola tekanan darah